Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdiana Dini Lestari. Pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu topik mata kuliah hukum perdata Islam, yaitu subjek hukum. Nah, subjek hukum di dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah mukallaf. Nah, pengertiannya adalah menurut bahasa Arab, mukallaf itu artinya yang dibebani hukum, yaitu segala sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai penyandang hak dan kewajiban. Atau orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosialnya. Nah, perlu diketahui bahwa mukallaf atau subjek hukum itu kalau dalam bahasa hukum adalah orang, gitu ya. Nah, menurut ketentuan pasal 1 angka 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, subjek hukum atau mukallaf adalah orang perseorangan atau individu, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Ada beberapa macam mukallaf. Yang pertama tadi manusia atau individu disebut dengan istilah zimah syakhsiyah. Yang kedua persekutuan atau zimah jamaiyah. Contohnya adalah yayasan atau koperasi. Kemudian badan usaha berbadan hukum, contohnya adalah perseroan terbatas, persero atau BUMN. Sedangkan yang terakhir adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu zimah jamaiyah, misalnya CV, Persekutuan Komanditer dan firma. Nah, mengenai badan hukum atau badan usaha itu harus memenuhi persyaratan material maupun formil. Persyaratan material yang pertama adalah terdiri dari organisasi yang didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai harta kekayaan tertentu yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya. Itu merupakan syarat material. Sedangkan syarat formilnya, akta pendirian dari suatu badan hukum tadi harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tadi dikatakan bahwa mukallaf adalah kemampuan seseorang, baik individu maupun kelompok, gitu ya, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, itu harus mempunyai kecakapan hukum. Nah, di dalam bahasa Arab, kecakapan hukum di sini disebut dengan istilah ahliyah. Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan ahliyah secara etimologis adalah kecakapan atau kelayakan untuk melahirkan sesuatu atau menuntut sesuatu. Secara terminologis, ahliyah adalah kelayakan atau kecakapan seseorang untuk memperoleh hak-hak dan menanggung kewajiban-kewajiban. Nah, kalau kita lihat di dalam bagan ahliyah di sini, kecakapan hukum itu dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kecakapan hukum untuk menerima hukum atau disebut dengan istilah ahliyatul wujub. Nah, ahliyatul wujub itu kalau di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum itu disebut dengan kewenangan hukum. Nah, ini ada 2 macam, yaitu ahliyatul wujub minor tidak sempurna, atau anakiso. Ini diperoleh ketika periode janin. Yang kedua adalah ahliyatul wujub yang sempurna atau al-kamilah. Ini diperoleh sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan kecakapan hukum yang kedua adalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, yaitu disebut dengan istilah ahliyatul adat. Ada 2 macam di sini, yaitu ahliyatul adat yang tidak sempurna atau anakiso. Ini diperoleh ketika masa tamyiz. Sedangkan yang kedua ahliyatul adat yang sempurna, yaitu ahliyatul adat al-kamilah yang diperoleh sejak mulai dewasa hingga meninggal dunia. Nah, dari bagan tadi kita dapat lihat bahwa ahliyatul wujub atau cacat hukum yang minor disebut zimah itu
kecakapan hukum minor tak sempurna dan kecakapan hukum minor yang sempurna. Yang kedua, ahliyatul ada adalah cakap hukum yang mayor. Nah, di sini ahliyatul ada, cakap hukum yang mayor di sini yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, baik yang tak sempurna maupun yang sempurna. Nah, periodisasinya dari perolehan kecakapan hukum manusia itu, yang pertama adalah periode janin. Ya, pada periode ini janin itu hanya dianggap secara yuridis. Dia hanya mempunyai kualitas kecakapan minor tak sempurna, yaitu kecakapan secara yuridis untuk menerima hak-hak saja, jadi tidak menerima kewajiban. Nah, kalau disebut janin berarti dia masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Nah, periode yang kedua yaitu periode bayi atau anak pratanjis. Periode ini mengidentifikasikan bayi atau anak pratanjis. Pratanjis itu sebagai subjek hukum yang memiliki kualitas kecakapan hukum minor sempurna. Maka secara yuridis ia cakap hanya untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Periode yang ketiga adalah periode tanjis atau prabalik, yaitu anak prabalik di sini diidentifikasikan sebagai subjek hukum yang punya kecakapan hukum minor sempurna dan sekaligus kecakapan hukum mayor tak sempurna. Dengan kata lain, ia cakap hukum minor sempurna plus mayor semi sempurna. Nah, yang keempat ini adalah periode balik. Pada periode ini ditandai dengan adanya indikator-indikator kedewasaan yang bersifat alami, yaitu tercapainya batas usia balik, yaitu 15 tahun menurut kebanyakan para ulama. Pada dasarnya, anak yang sudah balik itu memiliki kualitas cakap hukum mayor yang sempurna atau disebut dengan istilah ahliyah al-ada al-kamilah. Ada beberapa faktor keperubah kecakapan. Yang pertama, kualifikasi samawiyah, yaitu orang gila, hamba sahaya, haid, mati, idiot, ketiduran, ayan, sakit, nifas, status kekanakan atau lupa. Nah, di sini kalau untuk manusia gitu ya, seorang subjek hukum berupa individu, dia faktor berubah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum berupa akad, ya, melakukan suatu perjanjian. Di sini hanya manusia yang idiot, ya, yang tidak dapat mempunyai kecakapan hukum. Demikian pula orang gila. Tapi sedangkan hamba sahaya, haid, mati, ketiduran, ayan, sakit, nifas maupun lupa gitu ya, status kekanakan itu adalah kecakapan hukum ketika beribadah kepada Allah, dan berarti ini bidang-bidang ibadah. Nah, kualifikasi ikhtiariyah atau amaliyah, seseorang yang tidak cakap hukum itu apabila dia tidak tahu, dia mabuk, dia bersembah gurau, dia lemah akal, dia mempunyai kealpaan, dia bepergian, dan dia terpaksa. Nah, di sini untuk dapat melakukan perbuatan hukum, itu ya mereka harus tidak mempunyai pengecualian sifat-sifat seperti ini. Nah, di dalam hukum perdata Islam, ya, khususnya kalau kita berbicara mengenai akad atau hukum perjanjian Islam, ada golongan-golongan orang yang tidak cakap hukum, golongan orang-orang yang tidak mempunyai ahliyah adat, sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan hukum berupa sebagai pihak dalam melakukan suatu akad atau perjanjian. Ya, disebut dengan istilah golongan asyuf'ah atau golongan mahjur alaih, yaitu golongan orang-orang yang tidak mempunyai ahliyah ada al-kamilah. Nah, ketika kita dulu belajar pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia, istilah golongan asyuf'ah atau golongan mahjur alaih di sini disebut dengan istilah golongan personae miserabil. Nah, dasarnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6
Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat An-Nur ayat 59. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah anak yang masih di bawah umur, belum berusia 18 tahun atau belum menikah sebelumnya, dalam hal sebagai pihak pembuat akta otentik. Tetapi jika individu akan membuat akad di bawah tangan, itu kriterianya sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Nah, golongan asyufah yang kedua yaitu orang yang tidak sehat akal. Dalam hal ini adalah orang gila. Yang ketiga adalah orang yang boros atau pemabuk. Selanjutnya yang keempat adalah golongan orang yang dungu atau orang yang sudah pikun. Selanjutnya adalah orang yang idiot. Jadi ini materi tentang hukum orang ya, atau subjek hukum atau mukallaf. Besok akan kita lanjut dengan materi hukumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.